Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Ipa Chandrawati dari Prodi Perbankan Syariah ingin menjelaskan apa itu hibah dalam perspektif fikih muamalah. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu hibah dalam perspektif fikih muamalah. Hibah secara bahasa berasal dari kata wahaba, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain, atau dengan arti kesadaran untuk melakukan kebaikan, atau diambil dari kata hubub al-rih. Dikatakan dalam kitab Al-Fat, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa ibrah, yaitu menghibahkan utang orang lain, dan sedekah, yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan ja'alah, yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah dan dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat. Hibah dapat disebut juga sebagai hadiah atau pemberian. Dalam istilah syarak, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan balasan. Apabila mengharap balasan semata-mata dari Allah, hal itu dinamakan sedekah. Kalau memuliakannya dinamakan hadiah. Tiap-tiap sedekah dan hadiah boleh dinamakan pemberian, tetapi tidak untuk sebaliknya. Agar pemberian itu nyata dan jelas, disyaratkan melafalkan ijab qabul, yaitu aku berikan barang ini kepadamu. Akan tetapi ijab qabul itu tidak disyaratkan dalam soal hadiah, sebab hadiah boleh dilakukan secara kiriman saja. Barang yang sah diberikan ialah barang yang sah pula dijual. Yang berikutnya ada syarat-syarat hibah yang harus dipenuhi, yakni yang pertama, penghibah. Penghibah harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum. Yang kedua, dilakukan oleh wahib, orang yang sudah akil, balik atau dewasa dan berakal. Jika tidak sah, hibah yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, dan orang bodoh atau tidak sempurna akalnya. Yang ketiga, ada ijab dan qabul. Syarat orang yang diberi, yaitu para fuqaha sepakat bahwa orang yang diberi hendaklah dewasa dan berakal, serta mukallaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerima. Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah diisyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. Adapun syarat mauhub, yakni yang pertama, benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah. Yang kedua, barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud. Yang ketiga, objek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidak dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan. Yang keempat, ada harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah. Lanjut, yang berikut ada rukun hibah. Apa sih rukun hibah itu? Rukun hibah terdiri dari 4 macam, yakni yang pertama, orang yang memberi. Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang lebih cakap dalam transaksinya. Yang kedua, ada orang yang diberi. Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum, serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Jika ia belum cakap hukum, maka diwakilkan atau diserahkan kepada pengawasan walinya. Yang ketiga, harta atau benda yang dihibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bahkan manfaat atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan. Yang keempat, ijab qabul. Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan qabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat. Adapun cara pemberian hibah. Penyerahan barang hibah dianggap sah dengan adanya ijab qabul dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah. Misalnya dengan mengatakan, mobil ini saya hibahkan kepadamu. Lalu orang kedua mengatakan, saya terima mobil ini. Yang pertama itu dinamakan ijab dan yang kedua dinamakan qabul. Dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah, yakni hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazkannya. Dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. Misalnya, seseorang mengadakan acara walimah, lalu rekannya mengirim seekor kambing dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu orang tersebut menerimanya dan menyembelihnya, kemudian menyuguhkannya kepada tamu undangan. Maka hibah tersebut sah, sebab pemberian tersebut menunjukkan hibah. Hal ini karena yang mengirim kambingnya tersebut adalah temannya dan ia bermaksud membantunya, dan ia memberikannya tanpa mengatakan ini adalah hibah, sebab ia khawatir jika mengatakan hibah maka hal tersebut akan mengarah kepada menyebut sebagai pemberian. Sedangkan mengenai serah terima hibah, yaitu hibah dianggap berlaku dengan adanya serah terima atas seizin orang yang memberi hibah, kecuali untuk barang yang berada di tangan orang yang diberi hibah.